Anda menyaksikan program yang hanya di TVRI Kaltara bersama aku Rispa di Prismatik, beragam warna, beragam perspektif. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, di episode kali ini kita akan ngomongin mengenai dunia musik. Nah, kalau kita ngobrol nih mengenai dunia musik, biasanya yang paling sering kita lihat adalah orang-orang yang tampil di atas panggung. Padahal di balik setiap penampilan yang keren, ada banyak cerita, proses, dan perjalanan yang gak kalah menarik nih. Nah, di episode dari panggung ke panggung kali ini kita akan ngobrol santai bareng Kak Agung Dharma, seorang gitaris dan session player yang cukup aktif nih di skena musik Kalimantan Utara. Kita akan bahas gimana awal perjalanannya di dunia musik, seperti apa sebenarnya profesi session player yang mungkin masih asing buat sebagian orang ya, sampai peran komunitas musik project dalam mewadahi musisi lokal untuk terus berkembang. Penasaran kan gimana serunya? Kita akan membahas mengenai itu. Tapi sebelumnya kita nonton dulu video profilnya, boleh di play guys. Wah, keren banget, tadi kita udah lihat video profilnya dan sekarang nih Kak Agung Dharma sudah bersama dengan kita di sini. Halo Kak Agung. Terima kasih ya sudah mau main nih ke Prismatik kali ini. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, Kak Agung boleh perkenalkan diri ya sama teman-teman di rumah nih, boleh? Ya. Perkenalkan, nama saya Agung Dharma Saputra. Ya, lahir di Tanjung Selor. Bapak dari satu orang anak dan satu orang istri. Oh, bapak dari satu orang satu, ya jelas istrinya satu ya harusnya ya. Okay. Dia kayaknya agak-agak deg-degan dikit ya kelihatan ya. Ini, luar biasa TVRI. Luar biasa TVRI bisa mengundang ya Kak Agung Dharma di hari ini. Ini panggilnya Kak Agung atau Kak Dharma nih? Enaknya aja Mbak. Oke. Karena kita ini ya, bertetangga ya. Bertetangga. Kak Dharma aja. Oke, Kak Dharma. Nah, ini kita obrolan pertama nih mulai dari perjalanan bermusik Kak Dharma nih. Boleh cerita sedikit gak Kak, awal mula Kak Dharma jatuh cinta dengan musik dan memilih gitar, atau sebenarnya bisa bermain alat musik selain gitar nih? Iya, kalau bicara pertama kali suka musik itu dari SMP sih sebenarnya. Dari SMP saya dulu tuh pertamanya ikut eskul gitu, Palang Merah remaja zaman itu. Terus ngeliat tuh kakak-kakak kelas saya yang kebetulan tetangga saya juga, kakak kelas itu ada eskul di setiap hari Jumat, itu ada eskul musik. Terus coba saya ngintip, wih keren juga ya ternyata main musik ini. Terus yang nontonin tuh banyak gitu. Jadi kepikiran, pengen sih jadi musisi gitu, pengen sih jadi main musik. Terus kenapa suka gitar? Ya gara-gara itu dicekoki juga sama kakak kelas itu. Saya dicekokin di rumahnya kalau memang mau jadi pemain musik. Nih dengerin ini, ada waktu itu ada Slash di Guns N' Roses, terus ada Yingwi Malmsteen, dulu itu ada Stevie Vai, ada Joe Satriani. Zaman itu dicekokinya gitu. Jadinya kebetulan dicekokinya gitar, jadinya akhirnya suka sama gitar. Nih dari PMR langsung beralih ke dunia musik. Drastis lah. Agak patah ya. Ya, patah sekali. PMR ke jauh, bermain musik. Dicekokinya langsung ya lagu-lagu Guns N' Roses gitu-gitu. Lagu-lagu keras semua. Tapi emang dari dulu tipe musiknya emang dengernya seperti itu, atau karena dicekokin lagu itu makanya jadi dicekokin Mbak. Aslinya dulu dengarnya dangdut. Dulu zaman kita ST12, Bapinka. Jadi akhirnya sekarang jadi musiknya berubah tuh menjadi Guns N' Roses. Dari situ berawal mulai belajar
main gitar. Ya, belajar main gitar di situ. Pertama suka sih, tapi belum nekunin. Masih suka-suka gitu aja. Jadi ya nyoba-nyoba dulu, terus oh ya enak ternyata main gitar. Yang penting main aja lah dulu tuh, nggak peduli skill zaman waktu itu. Ya akhirnya sampai sekarang kayak gitu jadinya. Terus selain bermain gitar, akhirnya mencemplung lagi nih ke alat musik apa? Jadi waktu itu memang suka gitar, cuma keperluan waktu zaman itu kita ngeband-ngebandan, zaman itu tuh semua tuh pengen jadi gitaris tuh waktu itu. Jadi mau nggak mau saya ngalah jadi waktu itu main bass sampai kelas 3 SMK waktu itu. Ya 3 SMK waktu itu. Jadi main bass sampai 2013, sampai sempat kursus saya waktu pertama kali kuliah. Saya kursus di salah satu tempat kursus yang ada di Samarinda. Saya kursus bass juga waktu itu. Cuma ya itu kembali lagi ke suka gitar lagi sih sebenarnya gitu. Berarti emang perjalanannya panjang ya, dari SMP berarti emang nggak putus untuk bermain gitar? Ya nggak putus tuh, sampai dimarahin tuh sama orang tua tuh. Ngeband terus. Biasanya kan mau jadi apa? Mau jadi apa kamu ngeband terus? Tunjukin jadi ini sekarang. Ya jadi inilah. Abis itu main bass. Ternyata kalau misalnya di band-bandan gitu orang pada berebut untuk menjadi gitaris ya? Ya, karena itu posisi yang sangat-sangat strategis sebenarnya. Jadi gitaris nih karena dia punya karisma tersendiri lah ya kalau dia gitaris nih ya. Cewek-cewek itu langsung yang main gitar gitu. Apalagi pas ngelit ya namanya. Dia ngelit itu ya, pas ngelit itu. Langsung cewek-cewek teriak-teriak tuh. Jadi ini karena kepengenan untuk diteriak-teriakin cewek nih. Dulunya. Cuma makin sekarang ya, makin dewasa ya. Sukanya di situ, bisanya di situ, terus ngedalaminnya lebih ke situ, ke gitar aja gitu. Dan kalau bisa dibilang kan tadi kakak udah bisa gitar sama bass. Nah di antara keduanya nih, itu kan sama-sama alat musik ini ya, petik, betul. Bisa dibilang petik ya. Betul. Perbedaannya apa sih? Kalau bass itu ya yang pernah saya pelajari itu, bass itu fungsinya memberi tune atau nada kepada kick drum. Jadi setiap instrumen itu ada temennya tuh di atas. Misalkan bass itu sama drum. Terus dia juga ngejaga groove sama drum berdua. Kalau drum kan sambil jaga tempo, bikin percussion gitu. Terus si bass ini yang ngasih groove sama si kick bass itu, kick drum tadi itu, untuk biar tempo kami dari gitaris, vokalis, keyboardis itu ngikuti tempo mereka gitu. Seperti jadi itu. Istilahnya bass sama drum nih ngelit tempo gitu itu ya. Bass namanya ya bass, basic di situ dia. Dan ilmu-ilmu seperti ini kakak pelajari itu otodidak? Apakah dari kursus yang pernah kakak ikuti? Ya, ada di kursus, ada di belajar otodidak, ada juga dari sharing sama teman-teman juga, dapat pengalaman, dikasih tahu lah, bass ini ternyata gini, ternyata main bass tuh nggak segampang yang saya pikir dulu. Sebenarnya dikit nih gampang main. Ternyata kok sangat kompleks sebenarnya main bass ini. Sangat rumit sebenarnya. Aku juga orang awam yang ngelihat bass dengan senar yang lebih sedikit, aku pikir berarti mainnya lebih gampang daripada gitar. Ternyata lebih kompleks ya. Ya, lebih kompleks ternyata cara mainnya, terus tanggung jawabnya juga karena suaranya paling kenceng tuh di atas panggung tuh bass tuh. Salah dikit, geser dikit kedengaran banget tuh. Ternyata seperti itu ya bermain bass ya. Dan kita balik lagi nih ke perjalanan bermusik Kak Dharma. Kapan pertama kali Kak Dharma merasa bahwa musik itu bukan sekedar hobi tapi sesuatu yang ingin ditekuni lebih serius? Mulai 2014 sih sebenarnya. Lepas dari bass itu, saya coba kembali main gitar lagi. Terus ternyata permainan saya yang kemarin-kemarin itu cuma untuk nongkrong lah bahasanya ya, buat nongkrong. Ternyata di gitar ini ada banyak yang bisa dieksplor ternyata. Di situ saya coba pelan-pelan belajar sana sini, karena kalau mau kursus lagi mahal biayanya, sangat mahal. Jadi mungkin saya keliling studio ke studio waktu itu, liatin yang main, siapa yang ini ilmunya banyak nih, diajak sharing gitu. Terus akhirnya
lebih proper lah sekarang sampai sekarang itu, karena dari sharing teman-teman tadi ini, berbagi ilmu sama teman-teman tadi itu, alhamdulillah sampai sekarang jadi suka sama gitar gitu. Bisa dibilang learning by doing juga Yaps. ngulik-ngulik sendiri ya. Ngulik-ngulik sendiri juga sih. Dan emang fokusnya emang ke gitar, makanya belajarnya ingin lebih tahunya ke gitar terus gitu ya Kak ya? Ingin tahunya ke gitar. Dan nih menurut Kak Dharma sendiri, Kak Dharma sebagai seorang gitaris ya, dan seorang yang berkecimpung di dunia musik nih, gimana Kak Dharma melihat kondisi dunia musik di Bulungan atau Kaltara ketika Kak Dharma pertama kali mulai bermusik? Oh, pertama kali berarti yang SMP itu ya. Zaman SMP itu keren itu. Excited betul. Masa-masa itu tuh masa keemasan dulu. Semua band itu lengkap zaman itu. Terus acara itu sebulan itu bisa seminggu bisa 2-3 kali dalam seminggu. Sebulan itu bisa banyak lah. Ada festival, terus ada namanya dulu parade band, ada apa namanya, gigs yang dikasih sama sponsor kayak waktu itu ada sponsor telekomunikasi, ada dari rokok juga gitu. Jadi luar biasa lah waktu itu tuh, ngangenin lah ke zaman itu semua. Kita ada wadahnya waktu itu untuk eksplorasi, untuk berkembang dalam bermusik zaman itu tuh luar biasa. Berarti Bang, Bulungan atau Kalimantan Utara itu sendiri emang mewadahi musisi-musisi lokal ya? Ya, pada zaman itu dulu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lanjut mengenai ini, tadi udah seru banget. Ya. Tapi kita iklan dulu sebentar Kak. Nah, kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini.